Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Wow, what an opening dari Hussein. Ya biasanya assalamualaikum aku kan. Iya. Tapi kalian gimana sih? Aku lupa kalian. So, we're doing this like this. What's up, the people of the world? Broadcasting live from this place. And you're watching us. That's how we do opening. Waduh, Yoi. luar biasa guys. Hari ini alhamdulillah dua abang ini kasih aku kesempatan datang ke rumah mereka dan Yeah. bikin video sama mereka. Dan memakai semua peralatan Iya, yang kita semua punya. peralatan, You are lighting, very semua. welcome. Iya, itu luar biasa. Ini lokasi studionya di bawah. Endorse Jangan, nggak kalian. boleh. Ya. Oh, bukan studio yang lain. Ya, studio yang lain. Boleh, Studio yang Don't lain. start this. Ya. Chandra, Hmm. how are you man? How are you guys? Ya. Baik pastilah, baik. Kalian baik-baik saja. Baik saja dan Iya. pastinya gue personally senang banget karena Hussein bisa datang ke tempat kita sekarang untuk ngobrol karena gue baru tahu kalau Hussein itu orang yang akan berdampak besar di depannya nanti Amin. pasti di Siap. Indonesia terutama. Siap. Oke. Jadi guys, ini Oke. pasti banyak orang tahu kan kalian YouTuber senior, pasti banyak orang tahu kalian, tapi buat beberapa orang yang belum kenal kalian, for the people who don't know you, can you explain in general who you are? Oke. Kalian itu siapa sih sebenarnya buat orang-orang yang belum Oke. kenal kalian? Karena YouTube itu kan lagi maju, Ya, dan betul. banyak orang mungkin tahu dengar kalian tapi nggak tahu cerita kalian. Oke. Itu kayak Oke. Oke, gue bisa bilang kayak gini. Jadi kita adalah salah satu YouTuber yang sudah lama di YouTube-nya itu mungkin bisa dibilang the first generation of YouTuber di Wow. Indonesia. Jadi gue start YouTube channel ini sendirian di tahun 2009. 2009. Ya, 2009 itu I start my YouTube channel dengan bikin gaming video sebenarnya. Jadi before all the gamers di Indonesia ini mulai, gue udah start bikin gaming videos and I decide untuk hapus itu semua juga video gamingnya. semua. Hapus karena for me, ini bukan yang gue mau nih because I want to do other stuff karena gue harus berkembang, so I make videos yang berhubungan dengan editing. Berhubungan dengan editing di tahun 2009 ke seterusnya. Dan koreksi 2008 gue start YouTube channel gue. So it's already 10 years sekarang. Dan di saat itu gue mikir semua yang bisa gue lakukan di YouTube, I start from doing editing videos, vlogs, Q&A, short movie segala macam. Sampai akhirnya tahun 2014, 2015 gue ngerasa kayak wow, YouTube baru bisa dikenal Indonesia di tahun itu. Kan di saat itu gue nggak ada yang tahu sama sekali. At 2015, gue start fokus lagi di YouTube, and at the start of 2016, Tommy Lim di sini join Iya. di channel Tim Tom. Awalnya Chandra sendirian Sendiri, dan baru- Tommy Lin join Ya. awal 2016. Awal Iya. 2016, exactly kayak di Januari awal. Kenapa pilih Tommy Lin? Oke, itu dia, itu menarik Iya. kayak gini. Jadi Kenapa gua dia? Kan Ah, ada iya, banyak iya. yang lain. Benar, Ya, benar. Gua itu kenal sama Tommy itu udah cukup lama. Kita start kenal sama Tommy. Gua start kenal sama Tommy itu di tahun 2012. Ya, 2012 adalah di saat gue pertama kali kuliah di kampus gue di Ya, UMN waktu UMN. itu. Gua pertama kali tahu Tommy di daftar ulang. Iya, Ya, daftar ada ulang. temen lu daftar ulang dan itu ada sesuatu yang apa namanya? Gimana Tom ya? Gua Iya. nggak kenal dia sama sekali. Dikenalin kita mutual Iya, mutual ada friend. mutual friend. Gua nggak kenal dia sama sekali, nggak tahu dia sama sekali. Dan di saat hari pertama itu gua bergaul dengan si Iya. Tommy, kita ada kayak this click moment. Iya. Dimana kita lagi nunggu daftar ulang, terus gua kayak lu apa gua sih ngomong soal bumper. Gua. Jadi dia ada perempuan yang lagi jalan, terus kita kayak lu ngomong kayak gua lagi diem aja karena gua nggak belum ngomong banyak. Gua udah lupa sih, gua ngomongnya gimana, pokoknya gua bilang, Chan lihat deh, pantatnya kayak bemper bemo. Langsung Kapan perbeu? mau langsung ketawa itu kayak Iya. oke, this is the guy gitu kayak Iya. yang maksudnya akhirnya kita sama kuliah selalu bareng, project kan sama selalu bareng. Ya udah why Iya. not? Gitu why not kita bareng di tim Tuan. Oke. So, basically what we do di tim Tuan sebenarnya fokusnya itu lebih nunjukin how we achieve video yang ada unsur sinematografi yang nggak biasa. Gua nggak bilang yang paling bagus, gue bisa bilang itu berbeda gitu. Karena sinematografi yang bagus yaitu levelnya udah Hollywood. Gue bilangnya sinematografi yang berbeda di video-video di YouTube. That's what we always trying to achieve di Indonesia. Jadi setiap kali kita bikin YouTube videos, oke misalkan kita bikin Q&A. Q&A harus ada elemen sinematografinya yang bagus. Kita bikin vlog, kita bikin daily vlog, kita bikin sketsa, kita bikin short film, harus ada elemen sinematografi yang bagus. And that's about it sebenarnya about our YouTube channel gitu. Wah, terus pertanyaannya adalah gimana kalian berdua. Iya. Aku pernah pas awal mulai YouTube pun sama salah satu teman, tapi susah
mending sendirian aja karena Okay. kan miskom gitu. Okay. Oke. How can you handle the pressure? Karena kan kalian berdua pasti ada miskom banyak. Okay, Pasti yeah. iya Chandranya mau Betul. ini, Iya, Tomnya iya. mau gini. Pasti ya, pasti. Pasti itu gimana ya? Selama kita temenan dari 2012 banyak ya, kita juga pasti ada namanya ribut. Itu udah pastilah. Itu udah Apalagi pasti. kayak perempuan ya. Di kampus kayak lu nggak usah gitu sih, Tom. Apa sih? Kayak anak kecil semua waktu itu. Oke. Itu terus pasti benar namanya miskom tuh ada, tapi biasanya habis itu kita balik lagi ya, kita omongin lagi sih, kita setelah itu koreksi diri masing-masing, terus nggak langsung di hari itu, nggak langsung di hari itu, biasanya next day-nya kita ketemu terus ngobrol kayak ya masalahnya di mana, terus akhirnya itu ya Jadi komunikasi. Iya, lebih ke komunikasi sih, kita komunikasi sih. Ya sama kayak hubungan gitu. Kita Iya. butuh komunikasi kan. Kalau misalnya nggak ada komunikasi yang baik dan benar, akhirnya lu putusan galau sampai ke Bali. Betul. Itu kita bahas nanti. Iya, Gitu. itu. Terus satu lagi kemarin saya kumpul sama beberapa orang dan mereka pun juga bilang ya iyalah Chandra itu alat-alatnya gila, pasti videonya bagus dan tim Tuan mereka alatnya gila, semuanya mahal, kameranya berapa puluh juta. Tapi kan menurut saya kalian juga mulainya nggak dari ini juga kan. Ya, Tadi betul. Chandra bilang dari Ya. kosan-kosan. Itu cerita perjuangannya gimana? Oke, ya jadi startnya gini, simple. When you see a good video, itu bukan berarti alatnya bagus, but man behind the gun itu yang paling bagus. Maksudnya karena jadi siapa yang di belakang kamera itu Betul. ya yang sebenarnya yang bikin video itu jadi bagus. Awal mulanya gue start dengan kamera yang gak sekarang gitu loh. I start my YouTube channel itu bahkan dengan kamera Kodak, ya kamera Kodak yang resolusinya, dengerin ya, resolusinya itu 128 kali 96. Bangin. Oke, we got the 1080p ya 1920 kali 1080 kan yang standar di YouTube. Itu gue syuting dengan kamera 128 kali 96. I start with it, kamera, Berarti and itu then masih 4 kali 4/3 apa udah 16? 4/3 kayaknya, 4/3 waktu itu. Belum widescreen, masih 4/3. 4/3 itu. And I start making videos untuk cari tahu jati diri gua, sampai akhirnya my mother kasih kamera yang lebih oke dikit dengan resolusi 320 kali 240. Jadi kayak lebih besar lagi. Tapi still it's Still, really iya. meh Meh. banget. Dari situ and after that I start doing competition. Jadi ini back in 2008 or 2008 kalau nggak salah. Ini I start doing competition 2007 kalau nggak salah. I start doing competition untuk kompetisi dengan brand apa yang bikin kompetisi lah. Saya kayak waktu itu gua ada kompetisi dengan es krim, salah satu es krim di Indonesia, dan gua kompetisi di sana. I got the first place, and then I got 10 million dari sana. Wow. From that 10 million prize, gua beli kamera yang lebih bagus lagi. Tahun 2008 10 juta itu gede banget. Iya, tapi Iya. masalah kamera kan selalu naik turun. Sama aja harganya. Ya 10 juta waktu itu gua habisin untuk beli kamera Canon 550D. So itu sebenarnya kamera yang standar tapi harganya mahal banget. Sekarang udah murah banget Canon 550D. Sekarang 550. Iya. Ya paling Udah 2 juta. 2 juta apa? 2 1 juta, juta, 2 juta lah. 2 jutaan, Gitu. 3 jutaan. I start from lah. dari itu, dari 108 mulai naik ke resolusi 720p. Wow. Ya, right? 720p. Akhirnya I start doing competition lagi. Bem, sampai akhirnya gue mau masuk kuliah. I make a short film untuk dapetin beasiswa di kampus itu. Sampai akhirnya gue masuk sana, berhasil juara satu lagi. And then I start doing college sampai seterusnya. Sambil cari kerja as a wedding videographer. So before all of this, I was a wedding videographer yang kerja dari jam 5 pagi standby sampai jam 5 pagi lagi selesai upload data segala macam. Perjuangannya cukup lama. Ya, cukup lama. Jadi itu dari tahun 2008 sampai tahun 2014 itu. Kalau Tommy gimana? Soalnya banyak orang tahu tentang Chandra banyak, tapi biasanya Tommy itu pendiam sih. Wah. Banyak yang nggak tahu tentang dia gitu. Tommy sendiri gimana? Tommy udah mau menikah by the way. Iya. Ya, luar Dia biasa tuh itu, dia itu bisa dibilang tuh golden boy di tim Tuan emang ya. Golden boy, lucky boy. Lucky boy. Gua tahun 2012 ketemu Chandra pertama kali. Habis itu awalnya gua tuh orang yang biasa aja yang nggak tahu tentang sinema, tentang everything about video, editing. Tapi perempuan, Tommy paling tahu. Waktu itu gue cuma tahu main warnet, main sama balapan motor, udah. Terus Kalian denger gak barusan? Kalian denger gak? Lihat muka Tommy sekarang ini di close up.
balapan motor, muka kayak gini coba ngetrek. Tau itu dia ngetrek, Iya. ya kan? Muka kayak gini coba. Wah. Jadi itu doang yang gue tahu. Terus karena masuk di UMN ketemu Chandra, mulailah mempelajari kamera tuh kayak gimana, editing, Filmmaking segala kayak gimana. filmmaking. Terus Chandra waktu itu sempat wedding, dan dia juga sempat ikut organisasi di UMN, namanya ada OMB, ada Miss UMN yang dimana gue ikut juga di dalam di situ. Jadi gue start doing videography career dari sana, dari organisasi itu, dari perkumpulan itu, dari acara itu ya. Dari acara itu. Oh, sama ini. Gue sempet jadi fotografi, ikut lomba fotografi yang dari yang nggak tahu apa-apa soal kamera. ya. Oke. Dan gue sempat submit satu foto gue, modelnya Chandra, dan menang juara 1 waktu itu. Modelnya Chandra. Model itu, I used to be a model. Okay? I used to be a model. Iya. Not like right now, okay? I used to be a model. Dulu Chandra tuh lebih Disukai wanita bagus ya, ya, lebih tapi tidak ramping. bisa menyukai wanita waktu itu. Iya, itu luar biasa. ya begitulah. Jadi akhirnya sampai terus gabung, ya udah sampai sekarang. Kalian sekarang udah kenal lama. Oke, Chandra duluan buat Chandra. Tom itu, Sosan Tom itu orangnya kayak gimana sih? Tommy adalah orang yang spontan sebenarnya. Spontan. Jadi itu yang gue suka dari Tommy. Misalkan spontan yang selalu klik dengan gue. Jadi misalkan kita lagi ngobrolin apa di suatu acara atau event atau apa, Tommy kalau spontan apa, gue bisa kayak ke Tommy kayak itu lucu Tom gitu kan. Tiba-tiba kalau misalkan gini, Tommy itu tipe yang dimana kalau misalkan kita syuting itu kan rata-rata idea emang kalau kita lagi syuting itu masih fokus itu di gue. Masih base-nya itu cuma dari gue pertama. And then when we do the shoot, di saat syuting Tommy bisa spontan keluarin any idea lagi gitu. Yang kayak oh shit that's funny Tom. Gue boleh ngomong itu nggak? Kayak Shit. Oh shit. boleh. boleh. Iya, jadi itu yang jadi somehow improve juga dari Terus karakternya kayak gimana menurut kamu? apa ya? Dia Ya, itu Sosan Tommy sebagai orang, sebagai teman itu Tommy orangnya kayak gimana? Tommy bipolar itu bener nggak ya? Term yang dimana kayak Tommy itu kalem, tapi bisa sengih itu marahnya gitu. Bisa berubah itu drastisnya parah banget, tapi kalem. Kalau bipolar itu sedih, tahu Gue salah. nggak tahu bahasanya. Pokoknya intinya Tommy adalah orang yang kalem sebenarnya. Tapi kalau udah ada situasi yang menggeser dia bisa emosi lebar juga. Gitu. Terus Gue buat nggak tahu sih Tommy, buat itunya. Tapi maksudnya dia selalu jadi orang yang kayak when we got problems itu nggak jadi problems forever gitu loh. Kita selalu jadi orang yang we fix problems cepatnya gitu. Terus buat Tommy, Sosan Chandra itu orangnya kayak gimana? Chandra tuh orangnya gimana ya? Aduh. Gimana ya? Udah lama temenan tuh bingung kalau ditanya Nggak gitu sih. apa-apa, ya? emosi sebagai teman dia itu orangnya karakter. Gue tuh orangnya selalu fokus kan, Tom. Kayak misalnya ada satu hal, ada dua hal, tiga hal, gue Enggak, selalu fokus dengan semuanya. Itu menurut lo, menurut dia. Enggak, gue barusan kasih tau fakta terbalik. Jadi gue pun baru kenal menurut gue ya. Ini Chandra menurut gue yang baru kenal itu orangnya carry banget sampai kasih semua alat langsung welcoming. Karena jarang ada orang kayak gitu, walaupun aku sering kan collab sama orang. Ada banyak orang baik tapi kayak kalian super welcome seperti itu jarang. Jadi orangnya yang peduli, orangnya yang emosional. Tapi menurut lo itu Chandra itu orangnya kayak gimana? Kalau Chandra itu setelah sekian lama, berarti udah mau 7 tahun. Iya, 7 tahun nih ya, udah mau 7 tahun. Keluar lagi bahasa-bahasa kasar, tidak mau dicontoh teman-teman. 7 tahun kita temenan. Chandra itu orangnya gimana ya? Dia is a good leader sih. Is a good leader, dan dia itu buat gua itu dia somehow terkadang bisa jadi role model juga buat gua. Kadang karena kan gue harus sebelumnya jadi model. iya, role model. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang lo nggak suka di Chandra? Oh itu menarik. Itu menarik tuh, menarik. Silakan Tom. Siap gak? Apa Ini ya? biasanya pertanyaannya. Jujur Ini ya. biasanya pertanyaannya harusnya gue pakai headset. Lu juga pakai headset. Iya, itu harusnya itu. Nggak apa-apa, jujur. Nggak apa, ya. Iya. Dan lihat ke muka dia. Apa yang lo nggak suka? Apa ya yang nggak suka sama Chandra ya? Jujur, pasti ada. Terkadang apa yang nggak gua suka dari Chandra tuh kadang gini.
di awal-awal dulu dia is a good leader, tapi terkadang dia susah mendengarkan orang dulu. Egois. Bukan egois, lebih ke kepala batu. Yeah. Ya, keras kepala. Stonehead. Ya, keras kepala itu lebih tepat, keras kepala. Jadi kayak menurut dia tuh begini lebih baik, tapi padahal ada masukan-masukan yang sebenarnya itu membuat itu menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, terus apa lagi ya? Udah satu aja mendengarnya Udah, kan. udah. Itu udah kasih Udah. Chandra apa yang belum Image suka gue itu? jangan diterobos-blokin Iya, banget. udah itu doang Udah sih. bagus tuh, di role model udah cukup. Yang gue nggak suka dari Tommy itu sebenarnya bukan jadi kayak nggak suka selamanya. Karena dia temperamennya itu, yang kadang tuh gue jadi nggak suka gitu. Itu temperamen dia yang misalkan dia tiba-tiba emosi, terus akhirnya ya maksudnya kalau lagi ada sesuatu tugas yang harus diselesaikan, kayak misalkan ada suatu event, bukan event sih, kayak misalnya ngerjain apa, kalau emosi itu gua impact-nya langsung ke satu production kan, gitu kan. Nggak diproduksi jarang sih, kayak dan jarang juga sebenarnya sih lu marah-marah juga. Cuma ada tuh momen-momen Iya, dimana pasti, kayak pasti kita lagi ngerjain apa, terus lu marah ya itu kerjaan jadi berhenti dulu, semuanya bahkan. Itu gua nggak suka, tapi again, Tommy adalah sosok orang yang dimana dia mau memperbaiki, nggak kayak forever dia simpen dendam gitu loh. Paham. Terus Gitu. menurut kalian sukses itu apa? Sukses, menarik, betul Tom. Sukses. Balikan sukses nggak? Termasuk sukses kalau bisa balikan. Bukan sukses. What does success mean to you? Balik. Sukses ya. Sukses itu sebenarnya relatif ya. Maksudnya tiap orang pasti beda ya definisi sukses ya. Apakah sukses menikah umur 23? Itu bisa jadi salah satunya. Tapi kalau sukses menurut gua pribadi adalah di mana gua bisa gimana ya, kayak menginspirasi orang dengan apapun itu caranya, kayak ya entah mungkin nikah muda bisa menginspirasi orang. Menurut gue itu gue udah sukses gitu loh. Kalau menurut Chandra? Sukses. Gue sebagai YouTuber sering bikin video banyak banget dan viewersnya jatuhnya banyak gitu kan, lebih dari ratusan ribu. Sukses menurut gue ketika lo buat satu video dan video itu bisa merubah satu orang dari 100.000, menurut gue itu udah sukses. Wow, luar biasa. Nggak perlu 100.000-nya merasa kayak gue berubah hidupnya, tapi satu orang satu video menurut gue udah sukses. Terus kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu adalah balikan. Itu. Ini gimana sih? Balikan dulu. Kebahagiaan adalah ketika lu bisa menyatukan passion dengan uang. Itu dia, selesai, simple. Siap, Ya kan? siap. Bener nggak? Lu bisa mengerjakan yang lu suka tapi lu bisa dapat income dari situ. Itu akan jadi loop yang dimana lu bisa terus survive di hidup ini. Kalau passion lu jalan, terus dapat uang juga, ya passion lu jalan lagi, uang lu jalan lagi, selesai. Jadi Hidup lu aman, pikirannya sejahtera, sama bahagia. ya? Iya. Jadi Kalau gue kebahagiaan itu, bahagia gue tuh simple sih sebenarnya. Maksudnya lebih sederhana ya. Gue bisa senengin orang tua, bahagiain orang tua gue, sama quality time sama keluarga gue. Itu bahagia menurut gue. biasa. Dan Gitu. last question, Ya. kalau misalnya hari ini this is the last day in your life, hari Ya. ini hari terakhir di hidup kalian, apa 3 hal yang Chandra lakuin dan 3 hal yang Tommy lakuin? This is last day. Oke. Misalnya besok Chandra sama Tommy udah nggak akan Tiga ya. Tiga agak kebayang. Gua pasti pertama, 3 hari ya. gua bakal 3 Tiga hal. hal. 3 hal dalam satu hari kan, satu hari terakhir gue. Oke, gue pastinya akan berhenti semua aktivitas YouTube gue yang sekarang gue sedang lakukan, dan gue ke rumah keluarga gue Satu. dan spend time di sana dengan keluarga gue, karena gue termasuk tipe yang agak jarang spend time dengan keluarga, dan it hurts me sebenarnya. It hurts you? Iya. Gimana kalau lo sekarang ambil HP, telepon ke mama lo, bilang lo sayang sama mama? Why not? Why not? Wow. Why not? Speaker. Aduh. Gue lagi telepon nyokap gue sekarang beneran. Ini beneran. Tapi kayaknya beberapa masih di-cut mau keep conversation-nya karena pasti uang cut. Dan ada tambahan segini nggak? Waduh, kok betul dulu. Nanti mam. Halo, mam. Iya, Chan. Mam lagi ngapain? Ini enggak lagi di kantor ini. Gimana? Oke, enggak, aku mau tanya kabar aja. Oh iya. Ya, apa namanya? I mean, it's a good thing kalau misalkan aku mau ngomong sama mama. I love you, mam. Itu dia. Oh iya.
Itu jadi ya mau saya it changed me for a bit sekarang di ini. So I just wanna say. Thank you. I love Yeah. you too. Wow, Oh my luar God. biasa Bu. You have a Yeah. good son Bu. Oke deh. Ya. Udah. Yeay. Udah ya. Mam. Ya. Oke, satu. Wow. Wow. It feels good. Feels It good. feels really good. Maksudnya yang selama ini kan batasannya itu ada di diri gue sendiri, ngerti nggak? Diri Tapi gue itu sendiri. masih baik. Kemarin Iya, gue iya. pernah bikin video beberapa tahun yang lalu, gue randomly orang-orang pilih suruh telepon ke nyokap, ada satu nyokap, lu kenapa kok begitu lo nangis sampai nangis gitu gitu. Wow. Ya, wow. Jangan nangis. But I'm touched. Oke, kan? second thing. Second thing yang akan gue lakukan di hari terakhir gue sekarang ya, kondisi sekarang nih ya. I would like to apologize like correctly to my ex right now. Berani nggak sekarang chat apologize? Oh. Kan Wow. kita setiap hari harus lihat as our last day. Eh, Cuman just apologize polite, berani nggak? Wait. Apologize di Secara Chandra mau. nggak, Iya. it's going to be a really long text pengennya. I cannot text Really that long long sekarang sebenarnya. Oh, gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi apa yang misalnya lo But- bilang? Ya yang misalnya ya udah dirangkum aja kayak apa yang mau kayak gimana gitu. I would say I'm sorry karena apa namanya. Wow, this guy's good. Okay. Gue bakal minta maaf pastinya karena I made mistake. I know we made mistake. Gue nggak mau kesannya kayak I made mistake doang. We made mistake together. Tapi gue salahnya adalah I let that mistake take so long gitu loh. Jadi gue pengen minta maaf karena gue terlambat untuk minta maaf. Itu dia. Oke, hal ketiga. Hal ketiga, you know what? Hal yang terakhir, I don't want it to sound cliche. Ya, tapi Kalau memang ini hari terakhir gua, I got money sekarang, and I'm willing untuk all of my money I spend untuk buat gereja, luar biasa. untuk bisa banyak orang pakai. Orang beribadah. Kalau Itu kamu dia. 3 hal. Ya, 3 hal gua akan bagi jadi pagi, siang dan malam. Boleh. Ya. Di pagi hari Di pagi Dia bisa hari. bener juga. Ini Iya. orang pre-production-nya baik nih, Iya, pagi siang malam udah jadi jadwal. jadi 3 hal dalam satu hari. Gue bakal pagi, siang dan malam. Pagi hari gue bakal datang ke rumah keluarga, kayak ya kumpul-kumpul biasa aja kayak. Tapi lo kelihatan kayak deket sama keluarga ya. Gue lumayan cukup dekat Iya. dengan keluarga. Dan gue juga tahu itu, gue juga bisa melihat itu sangat. Oke. Ya, jadi gue kayak ya gue kumpul aja kayak biasa karena kan gue tahu ini hari terakhir gue, jadi gue mau ya spend aja udah. Nah terus siangnya mungkin siang tunggu abis dari rumah gue mungkin tunggu sebentar ya. Siang gue mungkin akan mewujudkan apa yang gue mimpikan dari dulu. Chandra tau lah apa mimpi gue dulu Misalnya? sebelum menikah. Misalnya Jadi, eksklusif apa mimpi lo? Jadi mimpi gue tuh dulu sebelum menikah gue tuh pengen gue tuh nggak mau menikah dulu pas gue masih kuliah. Gue nggak kayak gue ngapain menikah, gue pengen di apartemen one night stand aja sama orang. Hidup sendiri, main game Dota Iya selamanya. Oke. Jadi mungkin siang itu gue akan melakukan One night stand. Iya, mimpi gue itu. That's a prinsip sebenarnya. itu Oke. prinsip. Oke. Iya, jadi Hal ketiga. Hal ketiga malam nih yang udah malam Lu gue minta maaf sama istri. ya enggak gue bakal ini mungkin agak brutal ya, tapi ini yang terpikirkan oleh gue sekarang. Gue bakal datang ke orang-orang yang gak gue suka dan gue bakal pukul dia aja. Gue bakal pukul mereka yang misalnya gue nggak ada, gue pukul aja terus gue datang pukul. Beda ya. Iya, Orang-orang iya. mau minta maaf, mau baikan dia mau. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya Kan ini Semua orang that's beda. human being. Iya. Everyone is But different. That's why I Iya. love him. I mean, Iya. he's
dia jujur. Ya apa adanya. Iya. Nggak beres. Karena gini, if you ask me that 3 questions and the last part why I say gereja, I haven't say this sebenarnya. Jadi nyokap gua tadi yang baru gua telepon, dia adalah seorang pendeta. Nyokap gua adalah seorang pendeta. So when you get the last part barusan, man, gua pikirin apa yang akan nyokap gua lakukan dengan hari terakhir itu. Pasti itu. Iya. Makanya gua ke situ. Oke, nice guys. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa subscribe ke mereka. Linknya Siap. ada di bawah. See you in the next video. Ciao.